بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، بارك الله لي ولكم، وسلمني الله وإياكم في الدنيا والآخرة. الله أكبر عدد ما خلق، الله أكبر عدد ما في الأرض والسماوات، الله أكبر عدد ما أحصى كتابه، الله أكبر عدد كل شيء وملء كل شيء، الله أكبر عدد من يضحي جميعا، الله أكبر عدد ما كبر وهلل، الله أكبر عدد ما طاف وسعى بين الصفا والمروة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Hari ini adalah hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Hari ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaumul Hajjil Akbar, adalah hari haji yang besar. Kata ulama, karena jamaah haji melakukan sebagian besar manasik hajinya pada hari ini, yaitu melempar Jumratul Aqabah, kemudian menyembelih hadyun bagi yang tamattu dan qiran, kemudian tahallul, menggundul rambutnya, kemudian tawaf di Ka'bah 7 kali putaran tawaf haji, kemudian melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini disebut oleh para ulama a'dhamu ayyamid dunya. Hari ini adalah hari yang terbaik di dunia, hari yang paling afdal, yang paling agung di dunia.
Karena bukan hanya jamaah haji yang melaksanakan ibadah dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tapi juga yang tidak melaksanakan haji. Hari ini mereka salat Idul Adha di lapangan, kemudian mereka menyembelih hewan kurban mereka, dan mereka memperbanyak takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, dan tahmid walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu alaina wa alaikum. Hari raya Idul Adha ini atau hari raya kurban memiliki banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat penting buat kita yang diambil dari ibadah haji dan berkorban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para jamaah haji, Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka agar bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah talbiyah tauhid yang mana seorang yang melaksanakan ibadah haji berikrar bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan dia berlepas diri dari segala kesyirikan, berlepas diri dari pelaku kesyirikan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan dengan senang hati menyambut panggilannya. Begitu pula berkorban pada hari ini sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah, itu merupakan tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid dan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, seorang yang menyembelih hewan kurban atau yang mewakili al-mudahhi, orang yang berkorban, maka dia menyebut nama Allah, bismillah, dengan pertolongan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Allahumma hadhihi udhiyati minka walak, ya Allah, hewan kurbanku ini adalah darimu ya Allah, rezeki darimu dan aku korbankan atas namamu dan karena engkau dan mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti, ya Allah, hewan kurban ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Itu sunnah yang diucapkan oleh seorang yang menyembelih hewan kurban. Jelas ini merupakan tauhid mukhalifan lima kana alaihil musyrikun, untuk membedakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu di zaman jahiliyah. Bahkan itu ada sampai hari ini, nasallahu salamatal afiyah. Wa dahulu kufar Quraisy, kafir Quraisy, mereka kalau menyembelih hewan ternak mereka bawa hewan ternak itu di berhala yang bernama Al-Manat. Dinamakan Al-Manat likathrati ma yumna fih, karena banyaknya hewan ternak yang ditumpahkan darahnya di depan berhala Al-Manat. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya syariat kurban ini sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyebut nama Allah langsung. Yusammillah, menyebut nama Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saffat tentang sejarah ibadah kurban ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah balik, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada putranya yang tersayang Ismail alaihi wassalatu wassalam,
wahai putraku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, dan mimpinya para nabi dan para rasul adalah wahyu, perintah. Anni azbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, lihat bagaimana pendapatmu. Qal, maka berkatalah putra Nabi Ibrahim, Al-Bar, yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan sebelumnya, yang rajin beribadah kepada Allah, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya sudah menerima perintah ini, watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim meletakkan dahinya Ismail alaihissalam di tanah, menghadap ke tanah, karena beliau tidak tega untuk melihat wajahnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas dengan ganjaran yang besar orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami ganti dengan kambing gibas yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am. Allah Azza wa Jalla menyatakan, katakanlah wahai Nabi kepada kaum musyrikin, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku di dunia ini, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, untuk mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah semata. Lillahi rabbil alamin, Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk kita semua, dari tidak ada menjadi ada. Maka aku serahkan seluruh ibadahku itu, hidupku dan matiku, untuk Allah. La syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah, karena memang tidak ada makhluk yang berhak untuk disembah, karena seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintah oleh Allah untuk menyerahkan seluruh ibadah untuk Allah dan mendekatkan diri kepada Allah wahdahu la syarikalah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya yang pertama kali muslim dari umat ini. Dan juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah telaga Al-Kautsar yang ada di surga dan di langit. Fasalli li rabbik, maka salatlah kau untuk Rabbmu, dalam rangka mendekatkan diri kepada Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang memusuhimu dan yang membencimu dan yang membenci ajaranmu, yaitu Islam, dialah yang akan diputus oleh Allah kebaikannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu li wa lakum, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Memang saudara-saudara, bahwasanya penting bagi kita untuk senantiasa ikhlas dan meluruskan niat dalam setiap ucapan dan perbuatan jika ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang ketika beramal dibarengi dengan keinginan hatinya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan keinginan hatinya, niatnya, keinginan hatinya. Kalau ikhlas maka dia dapat pahala. Jika tidak ikhlas, jika tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mencari ridha Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara pelajaran berkorban dan ibadah haji, bahwa agar kita senantiasa di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam berkorban, kita dilarang untuk berkorban sebelum sholat. Sebab barang siapa yang berkorban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya. Dan Nabi merintahkan agar menyembelih hewan kurban itu ba'da salatul Id, setelah salat Id. Dan juga kambing yang dikorbankan itu memiliki syarat-syarat. Begitu pula sapi dan onta. Tidak boleh cacat, tidak boleh a'raj, tidak boleh pincang kakinya, tidak boleh buta matanya, tidak boleh sakit-sakitan. Dan umurnya kalau domba boleh 6 bulan, kalau kambing biasa 1 tahun, kemudian sapi 2 tahun, dan onta minimal 5 tahun. Aturan ini semuanya. Begitu pula ketika tadi sholat Id, ada takbir 7 kali di rakaat pertama, ada takbir 5 kali di rakaat kedua. Begitu pula jamaah haji melaksanakan manasik umrah dan haji mengikuti petunjuk Nabi, karena Nabi SAW menyatakan khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Di sini menunjukkan saudara-saudara bahwa kalau ingin diterima amalan kita oleh Allah, mari kita mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, wa fi riwayah man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengarang-arang dalam urusan agama ini yang tidak pernah ada itu dari Nabi, maka tertolak amalnya, enggak diterima oleh Allah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, ini dari Allah dan Rasulnya tidak ada perintah, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah, dan menjauhi larangannya, dan membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, tapi harus ada buktinya, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama Islam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, ikutilah Rasulullah SAW yang di dalam beragama Islam, maka Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting pada hari ini, bahwa kita barusan tadi menegakkan salat Idul Adha sekali setahun, Idul Adha, dan juga ada salat Idul Fitri sekali setahun juga. Kalau kita Masya Allah bersemangat menegakkan salatul Idul Adha ini, diawali dengan mandi sebagaimana tuntunan dari Nabi dan juga dipraktikkan oleh para sahabat, jumhur dan mayoritas para ulama dan fuqaha mengatakan bahwa salat Idul Adha adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Saudara-saudara, salat 5 waktu itu lebih tinggi derajatnya daripada salat Id. Hukumnya adalah fardu ain, wajib aini. Setiap muslim dan muslimah yang sudah balik untuk menegakkan salat 5 waktu ini, baik sehat atau sakit, baik dia mukim di kotanya atau musafir, baik dalam kondisi aman maupun dalam kondisi ketakutan, tetap menegakkan salat. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali
ayat yang memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan tiang agama. Salat merupakan rukun Islam yang agung. Rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah setiap orang pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salat." Yang pertama kali akan ditanya setiap orang pada hari kiamat adalah salat oleh Allah. In salahat salaha sairu amalihi. Jika bagus salat 5 waktunya, maka diterima semua amal yang lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika rusak amal salat 5 waktunya, rusak salat 5 waktunya, apalagi tidak menegakkan salat 5 waktu itu, maka tidak diterima amalnya yang lain, rusak amalnya. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu li wa lakum. Dalam satu riwayat, jika rusak salat 5 waktu, dilihat salat sunnahnya. Apabila ada salat sunnahnya, bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada salat wajibnya, maka insya Allah selamat. Jika tidak ada salat sunnah, karena dia tidak menegakkan salat sunnah, maka apa yang bisa menyempurnakan salat 5 waktunya yang kurang-kurang itu? Saudara-saudara, mari kita cek diri kita masing-masing, dan mari kita tegakkan salat itu. Dan Allah menyuruh kita untuk menyuruh keluarga kita salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Artinya, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Dalam hadis, umur 7 tahun anak-anak disuruh salat. Muru sibyanakum bis salati fis sab'. Perintahkan anak kalian umur 7 tahun, kelas 1 SD, untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan sabarlah untuk menyuruh mereka salat. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara pelajaran penting pada hari ini, bahwasanya kita semua sekarang sedang kumpul di lapangan ini. Kemarin jamaah haji wukuf di Arafah, di padang Arafah, memakai baju putih-putih, mengingatkan kita dengan Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya seluruh manusia dan jin, bahkan hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Untuk apa kita dikumpulkan? Untuk dihisab, untuk ditimbang amalan kita oleh Allah, amal saleh dan dosa-dosa, untuk ditimbang catatan amal kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pada hari itu, apabila timbangan amal salehnya lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia menuju kehidupan yang penuh ridha, masuk syurga, walaupun lebih berat 1 pahala dari dosa-dosanya. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, adapun yang lebih ringan timbangan amal salehnya daripada dosa-dosanya, walaupun 1 dosa lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Saudara-saudara, kita di dunia ini masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Selama hayat di kandung badan, selama roh masih ada di dalam jasad, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan ilmu dan amal, dengan taubat dan nasuha. Allah akan ampuni semua dosa kita dengan taubat, dengan menghentikan perbuatan dosa itu dan menyesali semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dan berazam tidak mengulang di masa mendatang. Kemarin waktu jamaah haji wukuf di Arafah, itu merupakan hari yang terbaik dalam berdoa, karena kata para ulama ahli hadis,
mu'dhamud du'a mustajabah. Semua mayoritas doa dikabulkan oleh Allah. Maka jamaah haji dan juga kita semua yang sedang berpuasa kemarin memohon ampun kepada Allah, tadarra ila Allah, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, dan Allah mengampuni. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah mengampuni. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi yang bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan ganti catatan dosa-dosanya dengan pahala kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang minta ampun dan bertobat kepadanya, dan sayang kepada orang yang bertobat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu lana wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di antara pesan yang sangat penting, dan ini menjadi penutup, karena disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam pelaksanaan ibadah haji, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada jamaah haji untuk banyak berzikrullah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa idza afattum min arafat fadhkurullah fadhkurullah 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan, thumma afidu min haitsu afada an-nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ma'asyiral muslimin, di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada jamaah haji yang selesai melaksanakan wukuf agar mereka banyak berzikrullah ketika menuju Muzdalifah dan mabit di di Muzdalifah, kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, memperbanyak zikrullah indal masy'aril haram, yaitu di Muzdalifah. Dan juga wadhkuruhu kama hadakum, berzikirlah kalian sebagaimana yang Allah dan Rasul memberi petunjuk kepada kalian cara berzikir dan berdoa yang benar. Begitu pula selesai kalian mabit di Muzdalifah menuju Mina untuk melempar Jumratul Aqabah dan seterusnya, hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah. Subhanallah, minta ampun itu juga bagian daripada zikrullah. Kemudian ketika selesai melaksanakan kalian semuanya manasik dan kalian tinggal di Mina ayyamut tasyrik, begitu pula kita ini takbiran dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 hari raya tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari raya tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya makan-makan dan banyak-banyak berzikrullah, takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Termasuk zikrullah adalah berdoa. Jamaah haji ketika tawaf disebutkan di sini ada dua orang yang berdoa. Yang pertama hanya meminta dunia saja, minta sehat saja, minta rezeki banyak saja di dunia, tapi dia tidak minta kebaikan di akhirat. Itu dicela oleh Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, famin nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Di antara manusia ada yang hanya berdoa, minta kepada Allah, wahai Rabb kami, beri kami semua hanya kebaikan dunia saja. Maka dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Yang terbaik yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami semua kebaikan dunia dan beri kepada kami semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan di dunia. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin, zikrullah adalah amalan yang ringan, hanya dilakukan oleh lidah dan bibir kita, dan tidak pernah kita akan merasakan capek dengan lidah dan zikir ini. Tidak akan berhenti dari zikrullah kecuali kita ngantuk dan tidur. Karena zikir ini amalan yang sangat ringan, tapi memiliki pahala yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kifah wa la ilaha illallah fi kifah lamalat bihinna la ilaha illallah." Sekiranya 7 langit dan 7 bumi ditimbang dengan pahala la ilaha illallah, sungguh lebih berat la ilaha illallah ditimbangan nanti pada hari kiamat. Dan ma'asyiral muslim, di samping kita mengamalkan ketaatan yang wajib dan sunnah, mari kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita menjauhi dosa-dosa, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan berkomitmen untuk tidak mengulang di masa mendatang, dan senantiasa minta ampun sama Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi 'ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا صالح الأعمال، ربنا تقبل منا صالح الأعمال، ربنا تقبل منا صلاتنا وأضحيتنا وسائر أعمالنا الصالحة، واغفر لنا ذنوبنا جميعا دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهل بيتنا جميعا وذريتنا ولمشايخنا ولأجدادنا وجداتنا من المسلمين والمسلمات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وقرانا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا
وحافظا ومؤيدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن لسان حاله يا رب أشهدك يا